Kita lanjut bahas PTTH Dunia Para Dewa episode 308. Oke lah, gak usah banyak mang-ming-mang, kita langsung masuk aja ke pembahasan. Harapan yang sempat hampir padam akhirnya kembali muncul. Soyen mengeluarkan sebuah liontin giok berwarna abu-abu dari dalam cincin penyimpanannya. Benda itu tampak sederhana, tetapi pada bagian tengahnya terdapat dua ikan kecil, satu berwarna hitam, satu berwarna putih yang saling berhadapan. Tanpa ragu, Soyen pun mengalirkan dogi ke dalam liontin giok itu, dan seketika kedua ikan di dalamnya seolah hidup. Mereka berenang mengelilingi permukaan dari batu giok ini, lalu berubah menjadi dua cahaya hitam dan putih yang saling berputar di udara. Hanya dalam hitungan detik saja cahaya itu menyatu, membentuk sebuah perisai energi abu-abu transparan yang telah menyelimuti Soyen, Kekacauan Abadi, Huo Hong-er, dan juga Nan-er Ming. Kekacauan Abadi memandanginya dengan heran, lalu bertanya, "Apa ini?" Soyen tersenyum. "Aku mendapatkannya ketika berada di dalam kota Jugi. Liontin ini mampu menyembunyikan keberadaan kita untuk sementara. Makhluk yang kita kejar tampaknya sangat penasaran pada kita. Jika dugaanku benar, ketika aura kita menghilang, maka dia akan datang untuk mencari keberadaan dari kita semuanya." Kekacauan Abadi pun menganggukkan kepalanya kagum. Semakin lama dia mengenal Soyen, semakin ia merasa bahwa pria di hadapannya ini benar-benar luar biasa. Sejak pertama kali bertemu di dalam gua darah pembantaian pada saat itu hingga kini menjadi saudara seperjuangan, Soyen selalu berhasil melakukan hal-hal yang tampaknya mustahil. Harta langka, teknik rahasia, kecerdasan, keberuntungan, seolah semua itu berkumpul pada diri seorang Soyen. Kekacauan Abadi yang selama ini dikenal sebagai jenius dari dalam klan binatang ajaib hanya bisa tersenyum pahit. "Kalau dibandingkan dengan dirimu, aku benar-benar bukan jenius. Kau adalah putra kesayangan dari langit." Namun Soyen tidak sempat menanggapi ucapan dari Kekacauan Abadi. Dia segera menatap Kekacauan Abadi dan juga Huo Hong-er. "Tekanan aura kalian, jangan keluarkan sedikit pun energi. Kalau makhluk itu memiliki kekuatan jiwa yang tinggi, maka liontin ini tidak akan pernah berguna." Kekacauan Abadi dan juga Huo Hong-er menganggukkan kepalanya. Mereka menahan nafas, menekan aura pada titik yang paling rendah. Dalam sekejap suasana berubah menjadi sangat sunyi. Tidak ada seorang pun yang bergerak. Yang terdengar kali ini hanyalah suara gelembung dari lautan asam lambung yang telah naik perlahan ke permukaan. Waktu terasa berjalan sangat lambat. Sesekali ada benda hitam mengambang muncul dari cairan hijau itu. Namun setiap kali mereka berharap yang muncul hanyalah potongan kayu, tulang belulang, atau bangkai makhluk yang lain. Kekacauan Abadi mulai kehilangan kesabaran. Dia melirik Soyen, namun Soyen tetap tenang. Tatapan matanya tak pernah lepas dari permukaan cairan hijau ini. Beberapa saat kemudian permukaan air hijau yang merupakan asam lambung kembali beriak. Dan kali ini berbeda. Riaknya kecil, teratur, seolah ada sesuatu yang sedang mengamati mereka dari bawah sana. Soyen menarik napas pelan lalu berkata dengan lembut, "Kami tidak berniat mengganggu siapapun. Kami hanya ingin keluar dari dalam tempat ini. Tolonglah tunjukkan jalannya." Beberapa detik berlalu, tidak ada jawaban. Lalu tiba-tiba seekor makhluk berbulu telah muncul perlahan dari dalam cairan hijau. Tubuhnya menyerupai bola bulu hitam dengan mata kecil yang berkilauan. Dia mengamati Soyen dan juga rombongannya dari kejauhan. Kemudian perut dari makhluk berbulu itu perlahan terbuka. Dari dalamnya keluar sosok anak kecil setinggi sekitar 1 meter. Pipinya bulat dan kemerahan, matanya besar dan jernih. Di atas kepalanya tumbuh 2 tanduk kecil. Penampilannya sangat lucu, sehingga Huo Hong-er spontan menghampirinya. Lucunya, dia langsung mencubit kedua pipi dari anak kecil ini. "Aduh, lepaskan, sakit tahu!" Anak kecil ini berteriak sambil berusaha melepaskan diri. Begitu dibebaskan, dia menatap Huo Hong-er dengan wajah kesalnya. "Kau benar-benar tidak sopan. Baru pertama bertemu sudah mencubit pipiku." Bukannya terlihat menyeramkan, wajah cemberut dari bocah kecil ini membuatnya semakin menggemaskan saja. Soyen kemudian mengerutkan keningnya. "Melihat caramu berbicara, sepertinya kau sudah mengenal kami."
Anak kecil itu tidak mau menjawab. Dia justru menatap pada kekacauan abadi dari ujung kepala sampai ujung kaki, lalu melambaikan tangannya. "Hei kau, kemarilah." Kekacauan abadi kebingungan. "Apakah kau memanggilku?" Bocah kecil itu menganggukkan kepalanya, dan kemudian kekacauan abadi segera mendekat perlahan. Bocah kecil ini mendongak. Kekacauan abadi terlalu tinggi. Dengan wajah kesal dia berkata, "Duduklah berjongkok, kau terlalu tinggi tahu." Kekacauan abadi pun menurut. Begitu dia berjongkok dan sejajar, bocah kecil ini menyentuh wajah kekacauan abadi perlahan. Beberapa saat kemudian dia menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, wajah ini kau sangat mirip dengannya." Kekacauan abadi pun terkejut. "Mirip dengannya? Siapa? Apakah yang kau maksud adalah ayahku? Dan apakah kau mengenal ayahku?" Bocah kecil itu tersenyum tipis. "Ayahmu? Apakah dia adalah penguasa kekacauan?" Kekacauan abadi menganggukkan kepalanya. "Iya, penguasa kekacauan, memang ayahku." Bocah kecil ini kemudian mengatakan, "Oh, ternyata dia ayahmu. Aku mengenalnya." Ucapan itu membuat Xiaoyan dan juga Huo Hong-er saling berpandangan. Tempat ini benar-benar menyimpan rahasia yang jauh lebih besar daripada dugaan mereka. Kekacauan abadi kembali bertanya dengan suara bergetar, "Kalau begitu, apakah kau juga mengenal ibuku?" Senyuman di wajah bocah kecil ini perlahan menghilang. Dia menganggukkan kepalanya. "Ibu Permaisuri masih melindungi kami, bahkan setelah kematiannya." Kalimat sederhana itu membuat kekacauan abadi langsung membeku. Untuk pertama kalinya di dalam hidupnya, dia mendengarkan seseorang berbicara tentang ibunya. Namun sebelum kekacauan abadi sempat bertanya lebih jauh, bocah kecil ini menoleh ke arah tubuh Nan Erming yang terbaring lemah di atas batang pohon hitam. Wajahnya langsung berubah. "Kita tidak punya banyak waktu. Kalau kau terus menunda, maka jiwa dari temanmu itu akan benar-benar lenyap." Dia kemudian menatap Xiaoyan. "Ayo, aku akan membawa kalian keluar dari dalam tempat ini. Dan semua ini bukan karena penguasa kekacauan, melainkan demi memenuhi keinginan dari Ibu Permaisuri." Mendengarkan hal itu, Xiaoyan segera membungkukkan badannya dengan hormat. Dia sadar mungkin untuk pertama kalinya semenjak memasuki perut dari monster raksasa ini, mereka akhirnya menemukan seseorang yang benar-benar bisa membawa pada harapan untuk Nan Erming. Tanpa membuang banyak waktu, si bocah kecil misterius segera mengeluarkan 3 pakaian aneh yang berbentuk monyet. Sekilas pakaian ini tampak sederhana, terbuat dari bulu hewan yang sangat halus, tetapi saat Xiaoyan menyentuhnya, dia langsung menyadari bahwa benda itu bukanlah pakaian biasa. Dia segera membantu Nan Erming menggunakan pakaian aneh berbentuk monyet ini. Terlebih dahulu, begitu pakaian tersebut menempel pada tubuhnya, kain yang berbulu itu langsung menyusut dan kemudian melekat dengan rapat, membungkus pemakainya dari ujung kepala hingga ujung kaki, seolah menjadi lapisan kulit kedua. Si bocah kecil ini juga langsung menggunakan pakaiannya sendiri. Dia memberikan isyarat agar mereka mengikutinya. Tanpa ragu, dia kemudian melompat ke dalam lautan cairan asam lambung dari ikan iblis perut raksasa. Xiaoyan saling berpandangan dengan kekacauan abadi dan juga Huo Hong-er. Mereka menarik napas panjang lalu ikut terjun ke dalam cairan hijau pekat tersebut. Namun begitu tubuh mereka menyentuh cairan asam lambung, ketiganya langsung dibuat terkejut karena mereka tidak merasakan panas, tidak pula merasakan rasa perih akibat asam lambung yang sangat korosif. Sebaliknya, pakaian aneh berbentuk monyet ini membuat mereka bisa bergerak dengan sangat lincah, seolah-olah benar-benar berubah menjadi makhluk air. Bahkan bernafas juga terasa normal. Udara yang telah memasuki bagian dalam dari pakaian ini sama sekali tidak berbau busuk. Kekacauan abadi langsung melambaikan tangannya dan juga kakinya dengan penuh semangat. Gerakannya terlihat begitu lucu hingga menyerupai seekor monyet yang baru belajar berenang. Xiaoyan hampir tertawa ketika melihat tingkah dari kekacauan abadi. Namun dia segera kembali fokus. Bocah kecil itu berenang sangat cepat dan
Mereka harus terus mengejarnya agar tidak kehilangan jejaknya. Semakin jauh mereka menyelam, pemandangan di tempat sekitar menjadi semakin aneh. Di dalam cairan asam lambung, tumbuh sebuah tumbuhan menyerupai rumput laut berwarna-warni yang bergoyang mengikuti arus. Keindahannya membuat tempat ini tampak seperti taman bawah laut. Namun di sela-sela telah berserakan tulang belulang makhluk yang telah lama mati. Keindahan dan kengerian berpadu menjadi satu. Tiba-tiba saja Huo Hong-er berhenti berenang. Tatapan matanya membeku ke arah depan. Zhou Yan pun mengikuti arah pandangan mata dari seorang Huo Hong-er, dan kali ini seekor binatang iblis yang masih hidup baru saja tersedot masuk ke dalam lambung dari monster ini. Makhluk malang itu terus berusaha meronta-ronta sekuat tenaga. Tubuhnya berlumuran cairan merah. Jeritanya menggema di dalam cairan asam lambung. Dalam hitungan detik saja, rumput laut berwarna cerah yang tadi nampak indah berubah menjadi belasan tanaman-tanaman merambat yang mengerikan dan kemudian melilit tubuh dari binatang tersebut. Semakin lama semakin erat hingga akhirnya tubuh binatang yang baru saja masuk ke dalam asam lambung ini langsung tercabik-cabik dan juga ditelan hidup-hidup. Huo Hong-er hanya bisa menutup mulutnya. Wajahnya memucat dan dia tidak pernah membayangkan bahwa tumbuhan yang tampak cantik di dalam asam lambung ini ternyata merupakan pemangsa yang sangat kejam. Kekacauan abadi segera berenang mendekat. Dia menarik tangan dari Huo Hong-er secara perlahan dan mereka tidak boleh berhenti terlalu lama. Perjalanan terus berlanjut sekitar 15 menit kemudian. Suasana mulai berubah. Cahaya di tempat sekitar perlahan menghilang. Arus air semakin menjadi deras dan di depan mereka tampak sebuah lorong gelap yang mengeluarkan daya hisap luar biasa kuatnya. Si bocah kecil itu tanpa ragu langsung masuk ke dalam lorong gelap itu. Zhou Yan dan juga yang lainnya pun segera mengikutinya. Mereka hampir tidak perlu menggerakkan tubuh. Arus deras dari dalam perut ikan raksasa ini sudah menyeret mereka melaju dengan kecepatan tinggi. Namun beberapa saat kemudian, si bocah kecil itu mendadak memperlambat gerakannya. Dia mengangkat tangan memberikan isyarat pada Zhou Yan dan juga yang lainnya untuk berhenti. Lalu dia menunjuk ke arah atas. Zhou Yan pun mendongak. Di langit-langit dari lorong gelap ini terlihat ratusan titik-titik cahaya kecil yang berkelap-kelip. Belum sempat dia memahami apa artinya, bocah kecil itu mendadak berubah panik. Dia melambaikan tangan dengan keras, seolah memberikan peringatan bahwa Zhou Yan dan juga yang lainnya harus berhati-hati tentang adanya bahaya besar. Lalu tanpa mengucapkan sepatah kata apapun, bocah kecil ini menghilang begitu saja. Kekacauan abadi langsung membelalakkan matanya. Kemana dia pergi? Belum ada yang sempat menjawab. Tiba-tiba dem. Suara benturan dahsyat tiba-tiba mengguncang lorong hitam dari makhluk besar ini. Air di tempat sekitar mereka juga ikut bergetar. Zhou Yan segera melepaskan kekuatan jiwanya. Dalam sekejap wajahnya berubah pucat. Cepat, lari! Mereka pun langsung menggendong Nan Erming dan kemudian berenang sekuat tenaga ke arah depan. Kekacauan abadi dan juga Huo Hong-er tanpa bertanya langsung mengikuti Zhou Yan. Suara gemuruh dari arah belakang semakin keras, semakin dekat. Namun yang paling membuat Zhou Yan merinding adalah apa yang berhasil dia lihat melalui kekuatan jiwanya. Di balik kegelapan dari lorong hitam ini, bukan satu monster yang mengejar mereka, melainkan ribuan makhluk kecil menyerupai serangga yang bergerak bersama seperti gelombang hitam. Jumlahnya begitu banyak hingga memenuhi seluruh lorong hitam ini. Dan yang lebih mengerikan, kecepatan dari serangga-serangga itu jauh melampaui kecepatan Zhou Yan dan juga rombongannya. Saat itulah Zhou Yan sadar mereka mungkin telah dijebak dan bocah kecil yang tadi begitu ramah tiba-tiba menghilang tepat sebelum bahaya itu datang. Kini, di tengah lorong sempit yang gelap gulita, mereka hanya punya dua pilihan: terus berenang atau menjadi santapan dari gerombolan serangga yang merupakan makhluk mengerikan dan semakin mendekat dari belakang. Lorong gelap yang tadi terasa seperti jalan menuju kematian tiba-tiba berubah menjadi sesuatu yang sama sekali tak terduga.
Kekacauan abadi yang panik karena Wo Hong-er menghilang, hampir kehilangan kendali. Namun Xiaoyan tetap berusaha, berpikir jernih. Tenanglah, ini adalah wilayah dari klan binatang ajaib. Jika bocah kecil itu bisa menghilang tanpa jejak, berarti lorong ini masih menyimpan sebuah rahasia. Kata-kata itu perlahan membuat kekacauan abadi kembali tenang. Dia segera menyusuri dinding dari lorong hitam ini dan berharap bisa menemukan jalan tersembunyi. Namun pada saat yang sama, suara gemuruh dari belakang mereka semakin keras. Makhluk-makhluk misterius yang mengejar mereka sudah semakin dekat. Tidak punya pilihan yang lain, Xiaoyan segera membentuk sebuah api teratai di telapak tangannya. Dengan gerakan cepat dia melemparkan ke arah belakang. Sesaat seluruh lorong seolah membeku. Lalu pung, dar. Ledakan dahsyat mengguncang seluruh ruang bawah air ini. Gelombang kejut menyapu ke berbagai arah. Namun tepat ketika Xiaoyan hendak melanjutkan pelariannya, kekacauan abadi tiba-tiba ikut menghilang. Apa? Xiaoyan pun melalakkan matanya dan kini dia benar-benar sendirian. Belum sempat rasa paniknya menguasai seluruh tubuh dari seorang Xiaoyan, tiba-tiba ada sebuah tangan yang meraih lengan Xiaoyan. "Xiaoyan, cepat masuk sini!" Itu adalah suara kekacauan abadi. Tanpa sempat bertanya, Xiaoyan pun langsung ditarik masuk ke dalam sebuah celah dari dinding sempit lorong ini. Detik berikutnya, gerombolan makhluk mengerikan itu melintas tepat di depan mereka. Suara ribuan tubuh kecil bergerak bersama, memenuhi seluruh lorong. Namun mereka tidak menyadari keberadaan Xiaoyan, dan beberapa saat kemudian suasana kembali sunyi. Xiaoyan perlahan membuka matanya, dia mengira masih berada di dalam cairan asam lambung. Tapi pemandangan di depannya membuat seorang Xiaoyan langsung terpaku. Air yang telah mengelilinginya kini sangatlah jernih. Tidak ada lagi bau busuk, tidak ada lagi cairan hijau pekat. Tempat sekelilingnya berenang ikan-ikan kecil warna-warni. Rumput laut bergoyang lembut mengikuti arus. Semuanya terasa damai. Begitu mereka berenang ke permukaan, biur. Xiaoyan dan juga kekacauan abadi muncul dari dalam air hampir bersamaan. Belum sempat mereka mengatur nafasnya, sebuah suara yang sangat mereka kenal terdengar dari kejauhan. "Kakak kekacauan!" Itu adalah suara dari Wo Hong-er. Keduanya pun langsung menoleh dan Wo Hong-er berdiri dengan selamat di tepi danau ini. Di sampingnya berdiri puluhan makhluk bertubuh kecil yang tingginya hanya sekitar 1 meter. Kekacauan abadi menghela nafas lega. "Syukurlah kau baik-baik saja." Namun rasa lega itu segera berubah menjadi keterkejutan saat Xiaoyan mengangkat kepalanya. Dia melihat sebuah gunung hitam raksasa menjulang hingga hampir menyentuh langit. Tidak ada pepohonan, tidak ada rerumputan. Seluruh gunung hitam itu terbentuk dari batu hitam pekat. Mata Xiaoyan langsung berbinar. Itu sebenarnya adalah batu konsepsi ilahi. Gunung yang selama ini mereka cari akhirnya berada tepat di hadapan mereka. Di kaki gunung itu berdiri ratusan rumah-rumah kecil berbentuk silinder dengan warna-warna cerah. Di sekelilingnya tumbuh pohon-pohon aneh yang bentuknya menyerupai manusia dan juga binatang. Pemandangan ini sangat indah hingga membuat mereka seolah lupa bahwa tempat ini berada di dalam perut dari seekor monster raksasa. Ketika Xiaoyan masih terpukau, suara dari seorang lelaki tua bertubuh kecil melangkah maju. Orang tua ini memegang tongkat kayu di tangan kanan dan juga sebuah kitab berwarna hitam di tangan kirinya. Dengan suara tenang dia berkata, "Kalian berdua, naiklah ke daratan. Air ini sangatlah suci, jangan sampai dikotori." Kekacauan abadi dan juga Xiaoyan segera keluar dari dalam air dan dia pun memberikan hormat kepada lelaki tua bertubuh kecil ini. Mereka mengeringkan pakaian masing-masing. Api surgawi milik Xiaoyan langsung menguapkan seluruh air tanpa merusak sedikit pun pakaian itu. Melihat ini, lelaki tua tersebut hanya bisa menganggukkan kepalanya pelan. Xiaoyan segera melangkah maju dan kemudian dia berkata, "Senior, perkenalkan, aku adalah Xiaoyan. Sahabatku sedang berada di ambang kematian dan aku datang untuk mencari batu konsepsi ilahi." Namun belum sempat Xiaoyan menyelesaikan kalimatnya, wajah dari lelaki tua bertubuh kecil ini mendadak berubah. Tatapan matanya tertuju ke arah danau. "Semuanya bersiap.
musuh telah datang. Mendengarkan teriakan dari tetua kurcaci itu, puluhan makhluk kurcaci kecil yang ada di dalam tempat ini pun langsung bergerak serempak. Masing-masing dari penduduk kurcaci itu mengangkat senjata aneh berbentuk seperti tabung bambu yang memancarkan cahaya biru, dan kemudian suasana yang semula damai berubah menjadi tegang. Dalam sekejap saja Shou-Yan dan juga kekacauan abadi juga ikut segera mengambil senjata masing-masing. Mereka belum tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi, tapi naluri dari Shou-Yan dan juga kekacauan abadi mengatakan bahwa bahaya besar telah datang. Tiba-tiba permukaan danau yang jernih meledak. Dar! Air telah menyembur tinggi ke arah langit. Sesosok bayangan hitam melesat keluar dengan kecepatan luar biasa. Di tangan dari bayangan hitam ini telah menggenggam sebuah garpu raksasa. Dengan satu ayunan, puluhan prajurit kurcaci langsung terpental. Tapi beruntungnya, baju zirah yang mereka gunakan cukup kuat, sehingga pasukan kurcaci itu tidak langsung tewas. Barulah ketika bayangan hitam itu mendarat, Shou-Yan akhirnya bisa melihat wajah dari musuh yang sebenarnya. Dan pemandangan itu membuatnya terdiam. Makhluk bayangan hitam yang muncul di hadapannya bukan manusia, bukan pula binatang, melainkan sosok mengerikan yang belum pernah dia lihat sepanjang hidupnya. Pertarungan baru akan segera dimulai, dan pertempuran yang baru saja disaksikan Shou-Yan benar-benar membuka matanya. Makhluk yang telah menyerang desa kurcaci ini sekilas memang tampak seperti anjing laut biasa, tapi tubuhnya gemuk, kulitnya licin berwarna hitam mengkilap. Namun ada satu perbedaan yang cukup mencolok. Mereka memiliki 4 kaki yang kokoh dan juga mampu bergerak dengan kecepatan yang luar biasa. Di tangan dari anjing laut ini menggenggam garpu besar yang terus diayunkan ke berbagai arah tanpa henti. Begitu monster pertama melompat ke daratan, para pasukan kurcaci langsung membalasnya dari tabung-tabung bambu yang telah mereka pegang. Cahaya biru melesat bertubi-tubi yang kemudian beng beng beng. Setiap bola energi yang mengenai tubuh dari monster anjing laut itu pun langsung meledak, merobek kulit dan juga dagingnya, hingga monster anjing laut itu langsung terluka. Namun tidak lama kemudian, monster-monster anjing laut yang lainnya pun bermunculan. Para pasukan kurcaci juga langsung melemparkan serangan yang sama. Anehnya, monster-monster seperti anjing laut ini tidak langsung mundur. Mereka malah terus berdatangan 1, 10, puluhan, hingga akhirnya mencapai ratusan monster anjing laut yang telah memenuhi seluruh daratan dari desa kurcaci. Situasi pun berubah menjadi semakin genting. Energi yang berada di dalam tabung bambu dari para kurcaci telah mulai melemah. Cahaya biru yang sebelumnya begitu terang kini menjadi semakin redup. Satu persatu para kurcaci mulai roboh karena kelelahan. Melihat keadaan itu, sang tetua yang merupakan pemimpin dari suku kurcaci melangkah maju dan kemudian dia berkata, "Sial, kenapa jumlah mereka sebanyak ini?" Tetua kurcaci itu membuka kitab hitam yang ada di tangannya. Halaman demi halaman pun berputar sendiri. Sesaat kemudian cahaya hitam melesat ke udara dan berubah menjadi ribuan anak panah. Hujan panah hitam langsung menghantam gerombolan monster anjing laut tanpa ampun. Di saat yang sama, suara gemuruh kembali terdengar dari belakang desa kurcaci. Namun kali ini bukan musuh, melainkan sebuah kendaraan aneh berbentuk rumah kecil yang berjalan menggunakan 4 roda besar. Di atasnya terpasang laras logam yang panjang seperti meriam. Begitu kendaraan ini berhenti, tiba-tiba rentetan cahaya biru ditembakkan tanpa henti. Ledakan demi ledakan mengguncang tepian dari danau jernih ini, dan kemudian tubuh dari monster-monster anjing laut itu satu persatu hangus terbakar sebelum akhirnya mereka roboh tak bergerak. Shou-Yan dan juga kekacauan abadi hanya bisa saling berpandangan. Mereka sempat mengira bahwa harus turun tangan untuk memberikan bantuan, tapi ternyata teknologi yang digunakan oleh para kurcaci ini jauh melampaui dugaan dari Shou-Yan dan juga kekacauan abadi. Teknologi.
lama kemudian, monster dari anjing laut yang terakhir pada akhirnya tumbang dan kemudian danau ini kembali sunyi. Hanya ada suara ombak dengan aroma amis yang masih memenuhi udara. Seorang pria kecil yang juga merupakan kurcaci berdiri di samping dari tetua kurcaci. Kemudian dia bertanya pelan, "Pemimpin suku, kenapa jumlah mereka jauh lebih banyak daripada biasanya?" Pertanyaan seperti itu juga membuat Soyen ikut berpikir, apakah semua ini terjadi karena dirinya? Apakah monster-monster anjing laut itu mengejar mereka semenjak berada di dalam lorong hitam? Namun, setelah mengingat kembali apa yang dia rasakan dengan kekuatan jiwanya, Soyen segera menggelengkan kepalanya. Tidak, makhluk-makhluk yang mengejar kami di dalam lorong bukan anjing laut, tapi lebih mirip seperti serangga. Mereka bahkan juga bergerak secara bergerombol. Tetua kurcaci menganggukkan kepalanya pelan. Kau benar, monster anjing laut ini memang tidak mengejarmu. Mereka sudah lama menjadi musuh kami, dan mereka tinggal di wilayah lambung kedua. Karena sumber makanan di sana menjadi semakin sedikit, maka mereka terus mencoba merebut wilayah kami. Sudah berkali-kali kami mengusir para anjing laut itu. Bahkan juga telah melenyapkan banyak dari mereka. Tetapi laki-laki monster anjing laut ini selalu datang kembali. Ini adalah perang antar ras, tidak ada hubungannya dengan kalian. Mendengarkan penjelasan seperti itu, Soyen pada akhirnya bisa bernapas lega. Setidaknya mereka tidak menjadi penyebab peperangan ini. Namun saat itu juga, si bocah kecil kurcaci tiba-tiba muncul entah dari mana, dan kemudian dia mendekati tetua kurcaci lalu membisikkan sesuatu, membuat ekspresi wajah dari tetua kurcaci langsung berubah. Dia menatap Soyen dengan wajah serius. "Kalian, apakah tadi sempat bertemu dengan para penyengat di dalam lorong hitam?" Soyen mengernyitkan dahinya. "Penyengat? Apakah maksud Anda makhluk kecil yang seperti serangga itu?" Tetua kurcaci menganggukkan kepalanya sambil berkata, "Benar, ukuran mereka memang jauh lebih kecil, tetapi mereka adalah makhluk yang paling berbahaya di dalam tempat ini. Jumlahnya tidak terhitung, mereka bahkan mampu melahap apa saja yang dilewati, dan selama ini mereka hanya hidup di dalam lambung pertama. Mustahil mereka bisa muncul di dalam lorong hitam." Ucapan itu membuat Soyen ikut terdiam. Kalau serangga-serangga penyengat itu benar-benar telah meninggalkan wilayahnya, berarti sesuatu yang lebih besar sedang terjadi di dalam tubuh monster ikan raksasa ini. Belum sempat Soyen mencerna segalanya, tetua kurcaci kembali mengalihkan pandangannya, dan kemudian dia melihat pada kekacauan abadi. Tatapannya langsung berubah lembut. "Kau benar-benar keturunan dari sang permaisuri." Kekacauan abadi pun segera membungkuk memberikan hormat. "Salam senior." Tetua kurcaci langsung tersenyum haru. "Wajahmu, auramu, bahkan bakatmu benar-benar sama seperti ibumu." Kekacauan abadi hanya bisa tersenyum malu. Namun Huo Hong-er buru-buru memberikan isyarat kepadanya sambil menunjuk Nan Erming yang masih terbujur lemah. Kekacauan abadi pun langsung tersadar. "Senior, tolong selamatkan saudara kami. Kalau terlambat sedikit saja, maka jiwanya akan benar-benar lenyap." Tetua kurcaci pun segera memeriksa tubuh dari Nan Erming. Tangannya berhenti tepat di atas dadanya yang masih menyimpan sedikit kehangatan. Setelah beberapa saat, dia menghela nafas panjang. Keajaiban. Jiwanya memang masih bertahan, tetapi tubuhnya sudah tidak bisa diselamatkan. Soyen langsung melangkah maju. "Senior, itulah sebabnya kami datang ke tempat ini. Kami ingin meminjam batu konsepsi ilahi." Kalimat itu membuat tetua kurcaci langsung terdiam. Tatapan matanya perlahan beralih pada gunung batu hitam raksasa di kejauhan. Seolah permintaan Soyen bukanlah sesuatu yang bisa diputuskan dengan cara yang mudah. Lalu, apakah yang akan terjadi selanjutnya? Mungkinkah tetua kurcaci akan mengizinkan Soyen menggunakan batu konsepsi ilahi yang merupakan gunung batu hitam besar itu? Jika kalian penasaran, tunggu aja jawabannya di next video. Ngobrol Sob.